Akhirnya kualifikasi MotoGP tadi sudah selesai dan Asep akan start dari pole, kemudian Pecco dan juga Viñales melengkapi barisan depan, kemudian Acosta, Martin Enia di barisan kedua, Marini start ke-7 dan duo Honda melengkapi 10 besar dan Fabio Quartararo terpental dari 10 besar. Dan sekarang langsung saja kita bersiap-siap di sprint race event. Kompon double soft akan kita gunakan, kemudian bensin kita kurangin setengah tangki saja agar bobotnya lebih ringan lagi. Langsung saja kita mulai round ke-8 sprint race event. Oke semua, dan inilah dia Mugello Circuit Italian Grand Prix sprint race event. Round ke-8 ini sound Joe dan seperti biasa start kita kurang bagus sehingga Pecco langsung melesat di posisi pertama. Acosta menyusul dan Jorge Martin Viñales juga menyusul. Namun di first corner kita datang untuk mengovertaking Francesco serta Maverick Viñales. Namun mereka masih kembali melawan dan di tikungan kedua Pecco melakukan perlawanan balik di tikungan kedua tadi. Wajar saja Pecco jika cukup beringas karena ini merupakan balapan kampungnya. Sektor kedua, Matrasi Corner. Kemudian tikungan kelima, Burgos San Lorenzo. Tikungan keenam, es besar yang cukup menurun. Pergantian direksi ke kiri. Kita masih cukup jauh dari Pecco Bagnaia saat ini. Apakah di lap kedua kita bisa mendekati Pecco? Let's see. Tikungan ke-9, exit corner. Kita cukup melebar, namun MotoGP Steward tidak melihatnya sebagai sebuah pelanggaran karena kita tidak mendapatkan manfaat dari manuver tersebut. Dan sekarang di sektor 3, Maverick Viñales masih di belakang dengan gap 0,1. Apakah Maverick Viñales akan memberikan perlawanan di sisa race MotoGP Italia untuk sprint race event? Exit corner lagi-lagi dan ini baru kita mendapatkan peringatan dari MotoGP Steward. Last corner RHD akan kita aktifkan. Apakah mampu menyusul Francesco Bagnaia dan kita cukup mistake di exit hingga Maverick Viñales melawan balik. Main straight menuju San Donato. Kita lawan kembali Viñales. Kita blok pas di first corner. Masuk ke tikungan 1 dan Pecco cukup melebar. Kesempatan bagi Asep untuk kembali merapatkan gap kepada Ducati Riders yang merupakan akamsi di home race-nya kali ini. Italian GP. Exit corner. Lurusan utama yang menjadi momentum untuk Ducati dan juga Aprilia bertarung hebat di lurusan panjang. Sepertinya kita di balapan sprint kali ini cukup kurang bagus sehingga kita sering lebar, sering ngambil kesalahan. Pokoknya benar-benar tidak seperti di balapan-balapan sebelumnya, lebih rapi, lebih cenderung halus kan. Jadi kita hari ini agak sedikit kacau. Mungkin karena kita kurang fokus nih di sprint kali ini. Soalnya guys ya, ini untuk kondisi cuaca atau kondisi mataharinya, kalau balapan sprint itu agak lebih rendah kan, makanya ini benar-benar silau banget dan jujur itu agak ngeganggu visibilitas atau visual kita ketika ngambil tikungan dan juga braking point. Beberapa tikungan atau braking zone itu kadang silau gara-gara matahari atau sorotan cahaya matahari yang terlalu silau, terlalu terang cuy. Jadi itu agak ngeganggu jujur untuk tingkat kemulusan kita bermain di sprint kali ini. Oke, memasuki tikungan terakhir di lap kedua. 1 lap lagi yang tersisa akan segera kita pastikan. Kita bakal mengejar Pecco Bagnaia semaksimal mungkin yang kita bisa. Dan Maverick sudah kita tinggalkan. Tersisa 2 rider saja. Sudah menjadi fastest lap of the race. Braking zone San Donato. Pecco melebar. Aneh banget Pecco narik gas ya. Oke, tikungan kedua Pecco kembali melawan sabarnya guys. Dan kali ini di entry corner Pecco menabrak kita dan dia terjatuh. Insiden yang sama seperti Maverick Viñales di MotoGP Kota. Ini gue yakin kita nggak akan kena hukuman karena itu murni kesalahan dari Pecco Bagnaia yang
cukup menghindari Krab sehingga dia malah nabrak kita. Dan sekarang terbukti tidak ada investigasi lanjut antara Asep dan juga Francesco Bagnaia. Oke, clear. Dan sekarang kita udah aman banget di posisi pertama karena gap kita dengan Maverick itu udah di angka 1,1 detikan dan itu sangat jauh sekali. Dan kita aman di posisi pertama, tidak akan terkejar terkecuali kita ngebikin mistake atau mungkin melebar cuy. Dua sektor tersisa untuk MotoGP Italia, sirkuit Mugello. Tikungan ke-12. Dua kali peringatan kita dapatkan dan sekarang karena kita agak lambat di dua sektor tadi, Skinny Maverick mulai ngerapetin gap dengan Asep Surasen. Aduh, malah nggak shortcut, sorry banget. Oke, last corner, inilah dia. Satu tarikan gas lagi, kita akan menyentuh garis finish, menuju finish line. 1-2 full Aprilia dan kini crossing the line. The Black Mamba masih cukup tangguh di sprint race kali ini, luar biasa. 1, 2, 3 ada Asep, Maverick hingga Acosta dan Pecco finish di urutan ke-11. Oke, langsung saja kita menuju ke main race event untuk Italian Grand Prix. Let's go. Back on the main straight where everything's ready for the sprint podium. It was a thrilling race with both teams and fans on cloud 9. The starting grid where riders are trying to maintain their concentration before the start of the race. The weather is magnificent, a perfect end to this weekend. A medium rear tyre is enough to get you through the race in these temperatures, while a harder front tyre is needed. Dan akhirnya tibalah kita di starting grid untuk balapan utama di MotoGP Mugello, tepatnya di GP Italia. Dan sekarang kita sudah bersiap-siap di starting grid. Fabio Quartararo start ke-11, Pecco kedua, Maverick ketiga, dan Asep Surasen start dari pole position. Langsung saja kita bakal menggunakan kompon ban depan soft dan belakang medium. Meskipun suhu tracknya tinggi, tapi kayaknya bakal lebih bagus jika kita menggunakan awas depan dan juga belakang medium. Semoga aja hasilnya bisa maksimal sesuai harapan kita. Oke semua, dan inilah dia sesi race round ke-8 Italian Grand Prix Mugello Circuit. Lampu padam, it's on the way. Full gas from Surasen menuju San Donato. Pecco langsung ngacir. Acosta, Maverick nyusul di first corner. Langsung ambil dari posisi pertama dan finally overtaking terjadi. 4 rider side by side. Oh, kita menghindari kontak dan terpaksa mengalah kembali. Pecco menabraki dari tikungan yang sama seperti yang dia lakukan tadi dengan cara yang sangat agresif. Namun bedanya kali ini dia nggak jatuh. Nah, kalau yang di sprint tadi Pecco jatuh cuy. Itu pun karena kesalahan dia sendiri, karena kita nggak ada peringatan dari MotoGP Steward atau hukuman dari MotoGP Steward langsung. Oke, entry corner, kini Maverick kedua, Pecco pertama. Lagi dan lagi, trio pengendara motor asal Eropa, yakni asal Italia, Pecco, Maverick dan juga Asep masih mampu untuk menguasai 3 besar. Pokoknya di musim ini persaingan itu kayak cuman antara kita bertiga saja. Mungkin yang lebih dominan adalah Maverick dan juga Asep. Sementara Pecco menjadi kayak karakter ketiga lah pokoknya di antara kita semuanya. Oke, tikungan ke-12. Sekarang kita nggak nyerang karena kita masih mencari cara untuk mengambil di manakah kita akan mengovertaking dan juga memberikan perlawanan, karena sekarang ini cukup sempit untuk kita mengovertaking Maverick Vinales, apalagi gapnya agak jauh nih. Oke, last corner. Jadi di Italian GP kali ini balapnya berlangsung selama 6 putaran, sama halnya seperti balapan kemarin di MotoGP Catalunya. Kalau di Saser itu bakal lebih panjang, yakni 8 putaran ya kalau nggak salah. Dan sekarang lap kedua, here we go. Mereka mencoba late braking di first corner. San Donato. Kita overtake dari outside line dan yes, Maverick gagal melakukan switchback.
Oh, Brad Binder terjatuh, sangat disayangkan. Riders dari KTM mengalami insiden di San Donato dan terpaksa dia out of the race. Brad Binder yang merupakan saudara laki-laki dari si Darin Binder yang meraih kemenangan pertamanya bersama Honda di musim lalu. Sekarang perubahan posisi terjadi di antara Asep dan juga Maverick. Oke, Peko cukup mistake tadi dan dia melebar sehingga kehilangan kecepatan. Kesempatan, peluang bagi Asep kembali tercipta untuk masuk di posisi pertama. Kita masih terus menempel, berusaha keras mencari celah kosong dari Francesco Bagnaia. Tikungan ke-10, S kecil. Tikungan ke-11, masih sangat rapat. Nampak jelas Peko sudah mulai gelisah dengan kehadiran sosok Asep Surasep yang mulai mengintai barisan pertama atau posisi pertama kali ini. Menuju last chicane atau S kecil di last sektor dan kini kita kejar kembali. Oh, nyaris melebar kualitasan dan sekarang di last corner. Lap kedua. Bersiap-siap dengan RHD. Kita akan memburu Ducati bersama RSGP. RHD on. Langsung saja kita mulai aksi kejaran kita untuk Peko menuju San Donato. Asep menjadi fastest lap of the race. Braking zone. Oh, kontak terjadi. Untung saja tidak crash. Dan Peko, ngapain Peko kok ngegas ya waktu dia masuk tikungan? Aneh banget. Mungkin itu yang ngebikin Peko sering melebar. Lagi-lagi terjadi dejavu. Untung saja Peko tidak mistake dan tidak menghantam kita. Dan lap ketiga ini berasa dejavu cuy, dengan insiden di balapan sprint. Untung aja Peko nggak jatuh dan dia masih bisa kontrol motornya hingga sekarang. Di lap ketiga di sektor kedua, tepatnya di tikungan ke-6. Tikungan ke-7. Arah ke kiri, kemudian pergantian direksi ke kanan. Menanjak lagi, mulai turn 8. Turn ke-9. Masih di high speed corner. Entry corner kembali. Exit dengan gear 3. Here we go. S kecil di sektor ketiga. Kita masih mencoba terus mendekati Francesco Bagnaia. Peko melebar. Kesempatan lagi bagi Asep di tikungan ke-12. Tikungan hairpin di sektor ketiga. Lagi dan lagi Peko masih mendefend dan kita masih mengejar. Apakah bisa menyusul Peko di sini? Dan masih belum bisa, malah kita kena track limit dari MotoGP Stewart. Last sektor menuju last corner. Come on guys, 3 lap lagi MotoGP main race event. Dan urutan masih sama 1, 2, 3 Peko, Asep, Maverick. Exit corner. Kita akan ngeburu Peko. Kita akan mencoba mengovertake dari sisi kanan. Langsung kita blok pas di braking zone San Donato. Inilah dia manuvernya. Terjadi sudah pergantian posisi pertama antara Asep dan juga Francesco. The Black Mamba versus Italian Riders. Dan sekarang kita sudah menjadi race leader. Nampaknya seseorang terjatuh, yakni Darin Binder. Oke, wakil dari LCR Honda terjatuh. Namun uniknya Darin Binder sama-sama crash dengan saudara laki-lakinya, yakni Brad Binder. Yang berarti dua Binder gagal finish di balapan GP Italia. Entry corner, tikungan ke-8. Dan kalau ngomongin soal Brad Binder, dia merupakan satu di antara beberapa pembalap yang cukup setia sama tim yang dia bela sedari awal musim kita masuk di kelas MotoGP. Selain Brad Binder, Marc Marquez juga menjadi salah satu di antara para pembalap lainnya yang cukup setia sama tim yang dia bela. Seperti Vinales juga yang masih stay di Aprilia Factory. Gak kayak kita nih, semusim udah pindah tim, semusim udah pindah pabrik kembangan. Jadi kita kayak benar-benar gak setia sama tim yang kita bela. Namun kalau udah kecapai tujuannya ya udah kita bakal seneng kan. Kecuali satu lagi target yang belum kita bisa capai, yakni juara dunia dengan Yamaha. Oke, Peko masuk dari outside line, memaksakan sekali, cukup bahaya. Dan kini Vinales datang mengovertaking
Pecco versus Maverick Vinales. Oke, let's see. Apakah Maverick atau Pecco yang akan unggul di San Donato? Pecco mengejar kencang sekali. Hati-hati. 5 lap sudah kita lalui. Dan sekarang dengan 1,5 lap lagi, MotoGP Italia akan segera usai. Masih Pecco di belakang, masih Maverick di posisi ketiga, dan di radar maps-nya tersisa 3 rider saja yang bersaing di barisan depan. Siapa lagi kalau bukan Top Gun dan juga The Black Mamba serta Asep ekspektasi Pecco Bagnaia. Oke, 1,5 lap lagi kita akan fokus menjaga tempat pertama ini. Italian Grand Prix, home race bagi Ducati dan juga Aprilia. Entry corner, tikungan ke-6, tikungan ke-7. Update posisi untuk tempat 4 ke atas. Ada Enea Bastianini, Acosta ke-5, kemudian Martin ke-6, Bezzecchi ke-7 dan juga si Fabio Quartararo di urutan ke-8. Dan kita pun masih menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1 menit 46,568 detik. Ya, kita paling kencang so far, namun lap time ini lebih kalah daripada lap time kita di sprint tadi. Kita unggul sekitar 1 detikan lebih kencang dari lap time kita saat ini. Namun itu menggunakan kompon full soft dan sekarang soft medium jadi agak beda. Oke guys, last sektor. 1 tikungan lagi, here we go. Sorry, ini masih lap kelima, gue kira udah lap terakhir. Astaga. Sorry banget, kurang fokus nih. Oke, last corner guys. Kali ini menuju lap ke-6 alias lap terakhir. Pecco masih di belakang, dia masih fokus untuk menyerang kita. Akankah overtaking dari Pecco akan terjadi di sisa race MotoGP Italia? So far so good. Kita udah berhasil bikin gap yang lumayan jauh di San Donato dengan gap 0,7 untuk Pecco Bagnaia. Sangat aman. Gue rasa bug AI yang ngegas sendiri di turn 1 itu cukup merepotkan ya bagi AI. Dan tapi itu menguntungkan bagi para pembalap, bagi para player itu sendiri. Karena kalau AI-nya itu ngegas sendiri di turn 1, yang harusnya posisinya lagi nikung, dapat apex-nya. Nah tiba-tiba programnya malah ngebikin AI itu ngegas sendiri. Akhirnya waktu di turn 1, itu tadi yang lebar, dan bahkan mungkin yang menjadi penyebab kenapa Binder dan juga Darren Binder crash ya mungkin gara-gara juga dengan bug AI yang ngegas sendiri ketika di turn 1 San Donato. Itu cukup parah sih. Tapi ya udahlah, karena masih ada panjang race atau masih banyak race yang akan kita tempuh, jadi nggak cuma ini aja yang perlu kita pikirkan. Semoga aja untuk AI juga merasakan hal yang sama. Mereka bisa stay fokus, stay kalem untuk menghadapi race-race berikutnya, masih bakal lebih seru lagi ke depannya. Last sektor, last weekend, dan kini menuju last corner. Masuk perlahan di tikungan terakhir. Satu hairpin yang sangat tajam, namun dengan kecepatan di gear 2 sangat luar biasa. Menuju finish line. Bersiap-siap. Crossing the line, dan finally The Black Mamba menang kembali di MotoGP race untuk lawan utama di Italian GP dengan lap time paling kencang 1 menit 46,477. Pecco 2, Maverick ketiga dan duo Prima Racing luar biasa, mereka bisa comeback lagi dan kembali di nomor 1 pertama kalinya setelah sekian lama. Gokil, Enea Marco Bezzecchi. Martin ke-6, Acosta ke-7 dan Luca Marini masih di posisi ke-9. 3 riders out of the race, Ogura, Binder dan juga Brad Binder. Marc Marquez finish ke-17. Di klasemen kita masih aman dengan jarak sangat jauh dari Maverick yaitu 26 poin. Dan Pecco menjadi 63 poin. Jorge Martin semenjak pakai Ducati dia kembali lagi bisa bersaing di barisan depan, luar biasa. Ya kalau misalkan Jorge Martin di next season masih di Ducati Grid ini, bukan tidak mungkin dia akan kembali bisa ngerebutin gelar juara dunia. Jadi ya lihat aja. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa di Sokol Kazakhstan Grand Prix. Three podium finishers have just arrived. The winner is over the moon and is rightly indulging in celebrations with his team members.
team members of the top 3 riders are gathering under the podium. After today's great show, they can finally let off steam and celebrate.